Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah join tepat waktu. Kita sambil menunggu rekan-rekan yang lain yang belum join, kita coba mulai jam 8 lewat 7. Hari ini adalah pertemuan ketujuh, which is means artinya di minggu depan kita akan UTS, ya. Jadi rekan-rekan semua di penghujung akhir pertengahan semester ini, saya berharap semua materi yang saya coba sampaikan, sharing terkait bagaimana manajemen operasional itu bekerja, itu bisa sedikit dipahami, sehingga rekan-rekan bisa lebih mengeksplor bagaimana manajemen operasional itu benar-benar dibutuhkan di dalam suatu organisasi. Nah, di pertemuan ketujuh hari ini, kalau saya cek ya untuk di minggu kemarin itu ada tugas yang saya minta Sultan dan Afan itu untuk presentasi. Kalau yang lain mensubmit tugas ya individu. Nah, untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan kebutuhan bahan baku, kemudian tujuan dan perencanaan kebutuhan bahan baku. Kemudian ada juga metode perencanaan kebutuhan bahan baku apa aja, cara menghitung kebutuhan bahan baku, dan cara menentukan jumlah pemesanan bahan baku. Nah, di sini kalau saya boleh sharing terkait tugas yang sudah disubmit ya, saya coba cek untuk tugas keenam. Tugas keenam ini yang sudah mensubmit Sultan, kemudian Afan Armadan, Muhammad Armadan, kemudian Pangyutan, Michael tadi klik di tugas 7, harusnya di tugas 6, jadi saya pindahkan ke sini. Yang belum buat tugas itu ada Kristandi, Alwan Zaki, dan Dede Rezanda ya. Oke, untuk yang pertama mungkin bisa presentasi terlebih dahulu dari hasil mencari literatur dan referensi yang ada di internet terkait beberapa pertanyaan terkait manajemen operasional dari sisi kebutuhan bahan baku. Silakan Sultan dulu atau Afan, silakan. Saya dulu boleh, Pak. Boleh, silakan. Buat Boleh, silakan. Sultan dulu, Sultan dulu aja yang sesuai urutannya ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Baik, eh, udah kedengaran kan suara saya, Pak? Udah jelas materinya. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Tajali Janatan, NIM C1B022025 akan mempresentasikan jawaban atau jawaban dari tugas yang telah diberikan oleh Pak Bambang Purnomo mengenai perencanaan persediaan bahan baku. Oke, pertanyaan pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan kebutuhan bahan baku? Yang pertama yaitu harga dari bahan baku sendiri, yang merupakan dasar penyusunan perhitungan berapa besar dana perusahaan yang harus disediakan untuk investasi dalam persediaan bahan baku tersebut. Kemudian yang kedua yaitu uh, sebentar, dua, perkiraan penggunaan sebelum kegiatan pembelian bahan baku dilakukan, maka manajemen harus membuat perkiraan bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi pada suatu periode. Perkiraan bahan baku tersebut adalah perkiraan mengenai berapa besar jumlah bahan baku yang akan dipergunakan dari perusahaan untuk keperluan produksi pada periode berikutnya. Kemudian yang ketiga yaitu biaya-biaya persediaan.
biaya-biaya ini untuk menyelenggarakan persediaan bahan baku sudah selayaknya diperhitungkan di dalam penentuan eh, berapa besarnya persediaan bahan baku. Dalam keterkaitannya dengan biaya-biaya persediaan, maka data biaya persediaan yang biasanya perlu dipertimbangkan yaitu biaya penyimpanan atau holding cost, kemudian biaya pemesanan atau ordering cost, dan biaya-biaya lainnya. Yang keempat yaitu pemakaian senyatanya. Penggunaan bahan baku senyatanya dari periode-periode yang lalu atau actual demand adalah salah satu faktor yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan dalam merencanakan persediaan bahan baku untuk periode kedepannya. Yang kelima yaitu model pembelian bahan. Manajemen perusahaan harus dapat menentukan model pembelian yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi bahan baku yang bahan baku sebaiknya dibeli dengan model pembelian yang optimal, seperti contohnya yaitu menggunakan model economic order quantity atau EOQ. Yang keenam yaitu waktu tunggu atau lead time, adalah tenggang waktu yang diperlukan atau yang terjadi antara saat pemesanan bahan baku dengan datangnya bahan baku itu sendiri. Waktu ini, waktu tunggu ini perlu diperhatikan karena sangat erat hubungannya dengan penentuan saat untuk melakukan pemesanan kembali atau reorder point. Dengan waktu tunggu yang tepat, maka perusahaan akan dapat membeli pada saat yang tepat juga, sehingga resiko penumpukan persediaan atau kekurangan persediaan dapat ditekan seminimal mungkin. Yang ketujuh yaitu persediaan pengamanan atau safety stock. Adalah suatu persediaan yang dicadangkan sebagai pengaman dari kelangsungan proses produksi perusahaan. Persediaan pengaman dibutuhkan karena dalam kenyataannya jumlah bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi tidak selalu tepat seperti yang direncanakan. Yang kedelapan yaitu pemesanan kembali atau reorder point. Pemesanan kembali atau reorder point adalah waktu atau saat tertentu di mana perusahaan harus mengadakan pemesanan bahan baku kembali, sehingga datangnya pemesanan tersebut tepat dengan habisnya bahan baku yang dibeli. Faktor ini perlu diperhatikan khususnya jika kita menggunakan metode economic order quantity. Yang kedua, apa tujuan dari perencanaan kebutuhan bahan baku? Perencanaan kebutuhan bahan baku adalah langkah penting dalam manajemen operasional yang bertujuan untuk menjaga kelancaran produksi dan mengontrol biaya. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa bahan baku yang diperlukan tersedia sesuai dengan permintaan produk dan menghindari kekurangan ataupun kelebihan persediaan. Dengan perencanaan yang baik, perusahaan dapat mengamankan pasokan bahan baku yang memadai untuk menjalankan proses produksi tanpa hambatan. Hal ini membantu menghindari terjadinya kekurangan bahan baku yang dapat mengganggu proses produksi dan mempengaruhi pelayanan pelanggan. Selain itu, perencanaan juga bertujuan untuk mengendalikan biaya. Dengan merencanakan pembelian bahan baku secara efisien, perusahaan dapat mencari kesepakatan harga terbaik, menghindari pembelian darurat dengan harga tinggi, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Selain itu, perencanaan yang baik dapat mengurangi resiko pemborosan akibat bahan baku yang kondisinya kadaluarsa ataupun rusak. Selain aspek biaya dan efisiensi, perencanaan bahan baku juga memungkinkan perusahaan untuk merespon permintaan pelanggan dengan lebih baik. Dengan persediaan yang terkelola dengan baik, perusahaan dapat merespon pesanan pelanggan dengan cepat dan meningkatkan kepuasan pelanggan yang dapat membantu mempertahankan bahkan menarik pelanggan baru. Terakhir, perencanaan kebutuhan bahan baku membantu perusahaan dalam menghadapi perubahan pasar. Perusahaan dapat merespon perubahan dalam permintaan dan fluktuasi harga dengan lebih baik karena mereka memiliki rencana yang kokoh. Kemudian nomor 3, apa saja metode perencanaan kebutuhan bahan baku? Pertama, yaitu melalui perhitungan berdasarkan historis atau historical demand. Metode ini melibatkan analisis permintaan bahan baku dari periode lampau. Perusahaan mengkaji data permintaan sebelumnya untuk mengidentifikasi tren dan pola permintaan. Dengan informasi ini, mereka dapat membuat perkiraan permintaan masa depan. Namun, metode ini kurang akurat jika ada perubahan signifikan dalam lingkungan bisnis. Kemudian, yang kedua, perkiraan berdasarkan
sales forecasting. Dalam metode ini, perusahaan menggunakan proyeksi penjualan produk akhir mereka sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan bahan baku. Proyeksi penjualan dapat berasal dari analisis pasar ataupun informasi dari departemen penjualan. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk mengikuti perubahan dalam permintaan pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu metode just in time atau JIT. JIT adalah pendekatan di mana perusahaan memesan bahan baku hanya saat dibutuhkan untuk produksi. Hal ini dapat mengurangi persediaan yang harus disimpan, menghemat biaya penyimpanan, dan mengoptimalkan efisiensi. Namun, JIT memerlukan sistem logistik yang sangat efisien dan dapat menjadi rentan jika ada gangguan dari pasokan. Kemudian yang keempat yaitu perencanaan kebutuhan material atau MRP. MRP adalah metode yang lebih terstruktur yang menggunakan perangkat lunak khusus untuk merencanakan kebutuhan bahan baku berdasarkan pesanan produk akhir, jadwal produksi, dan persediaan saat ini yang memungkinkan perusahaan untuk menghitung dengan akurat kapan dan berapa banyak bahan baku yang harus dipesan. Kemudian yang kelima yaitu perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. ERP adalah sistem yang lebih luas, mencakup berbagai aspek operasi perusahaan, termasuk perencanaan kebutuhan bahan baku. Sistem ERP mengintegrasikan data dari berbagai departemen, memungkinkan perusahaan untuk merencanakan dan mengelola kebutuhan bahan baku dengan lebih baik. Kemudian, metode konsumsi stok atau SKU memberikan identifikasi yang jelas untuk setiap item dalam persediaan yang memudahkan pengelompokan dan pemantauan bahan baku yang berbeda, sehingga perusahaan dapat dengan mudah mengidentifikasi apa yang perlu dipesan, digunakan, dan diatur ulang. Kemudian metode collaborative planning, forecasting, and replenishment. Ini adalah pendekatan di mana perusahaan bekerja sama dengan mitra bisnis seperti supplier untuk merencanakan kebutuhan bahan baku bersama-sama. Hal ini dapat meningkatkan akurasi perencanaan karena melibatkan input dari berbagai pihak. Kemudian metode analisis ABC. Metode ini mengkategorikan bahan baku ke dalam 3 kategori berdasarkan nilai dan kepentingannya. A, B, dan C. Kategori A berisi bahan baku yang memiliki nilai tertinggi dan terpenting. Sementara C memiliki nilai dan kepentingan yang lebih rendah. Ini membantu perusahaan memprioritaskan perencanaan dan pengelolaan persediaan. Kemudian nomor 4, bagaimana cara menghitung kebutuhan bahan baku? Pertama-tama kita perlu menentukan produk akhir yang akan diproduksi. Kita perlu tahu jenis produk yang akan dihasilkan, spesifikasi produk, dan jumlah yang diperlukan. Kemudian kita dapat menganalisis bill of material. BOM adalah daftar bahan baku dan komponen yang diperlukan untuk membuat produk akhir. Analisis BOM membantu kita mengidentifikasi bahan baku apa yang diperlukan untuk setiap produk. Kemudian kita perlu menentukan berapa banyak produk akhir yang diharapkan akan terjual dalam periode tertentu, yang dapat didasarkan pada data penjualan historis atau proyeksi permintaan masa depan. Kemudian tentukan tingkat persediaan yang diinginkan sebagai cadangan, bisa berupa persentase tertentu dari permintaan bulanan atau berdasarkan kebijakan perusahaan. Kemudian hitunglah kebutuhan bersih. Kebutuhan bersih adalah jumlah bahan baku yang sebenarnya dibutuhkan untuk memenuhi permintaan produk akhir. Dapat dihitung dengan rumus kebutuhan bersih sama dengan permintaan produk akhir ditambah cadangan dikurang persediaan saat ini. Nah, di sini cadangan adalah jumlah tambahan yang kita tetapkan di atas permintaan produk akhir untuk mengatasi ketidakpastian dalam produksi atau permintaan. Kemudian hitung kebutuhan bahan baku. Selanjutnya, hitung berapa banyak bahan baku yang harus dibeli. Ini dapat dihitung dengan membagi kebutuhan bersih oleh jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Setelah kita tahu berapa banyak bahan baku yang dibutuhkan, tentukan kapan dan berapa banyak yang akan kita pesan dari pemasok. Hal ini dapat dipengaruhi oleh lead time pemesanan dan kebijakan dari perusahaan terkait. Selain langkah-langkah di atas, kita perlu memperhatikan faktor-faktor seperti perubahan harga bahan baku, perubahan dalam proses produksi, dan perubahan dalam permintaan pasar saat menghitung kebutuhan bahan baku. Dia nomor 5, bagaimana cara menentukan jumlah pemesanan bahan baku.
salah satu metode yang bisa digunakan untuk menghitung jumlah pemesanan bahan baku, yaitu menggunakan metode EOQ, yaitu Economic Order Quantity. EOQ adalah salah satu metode yang digunakan untuk menentukan berapa banyak bahan baku yang harus dipesan pada setiap siklus pemesanan agar biaya total terkait persediaan, baik biaya pemesanan dan biaya penyimpanan, menjadi minimum. Rumus dasar IOQ adalah IOQ sama dengan akar dari 2 kali R kali S per P kali N. Di mana IOQ adalah jumlah pemesanan tadi, R adalah jumlah bahan baku yang dibutuhkan dalam 1 tahun, S adalah biaya pemesanan atau biaya administratif terkait dengan pemesanan, P adalah harga beli per unit, L adalah I adalah biaya penyimpanan pada setiap unit. Biasanya digunakan dengan persentase. IOQ membantu mencapai keseimbangan antara biaya pemesanan yang biasanya lebih tinggi jika jumlah pemesanan rendah dan biaya penyimpanan yang meningkat seiring dengan jumlah persediaan yang lebih tinggi. Baik, sekian yang materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sultan. Lanjut, Afan ya, silakan Afan. Sudah siap? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan seputar manajemen perencanaan kebutuhan bahan baku. Baik, sebelum sampai pada pengertian perencanaan dan pengendalian persediaan bahan baku, maka kita perlu tahu terlebih dahulu terkait dengan pengertian persediaan bahan baku. Nah, persediaan material bahan baku itu sendiri berfungsi untuk menghubungkan antara operasi yang berurutan dalam pembuatan suatu barang dan menyampaikannya kepada konsumen. Dengan adanya persediaan, itu lebih memungkinkan untuk terlaksananya proses produksi karena faktor waktu antara operasi itu dapat diminimalkan atau sebisa mungkin dihilangkan. Dalam presentasi kali ini ada 5 pertanyaan yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai faktor-faktor, yang kedua mengenai tujuannya, yang ketiga metode-metode penghitungan, yang keempat cara perhitungan, dan yang kelima adalah jumlah pemesanan. Baik, pertanyaan pertama adalah faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi perencanaan kebutuhan bahan baku. Yang pertama jawabannya adalah harga tentunya. Jadi faktor yang mempengaruhi persediaan bahan baku itu yang paling utama adalah harga, karena harga bahan baku akan menjadi faktor penentu berapa besar biaya atau dana yang harus disediakan oleh perusahaan dalam menyelenggarakan persediaan bahan baku. Artinya misal semakin tinggi harganya, maka semakin besar juga biaya untuk pengadaan bahan baku. Yang kedua adalah perkiraan pemakaian bahan baku. Pihak manajemen perusahaan akan mengadakan penyusunan perkiraan pemakaian bahan baku dalam rangka untuk keperluan proses produksi dalam perusahaan. Hal ini dilakukan sebelum perusahaan mengadakan pembelian bahan baku, karena adanya perkiraan tersebut membuat manajemen perusahaan akan mempunyai gambaran tentang pemakaian bahan baku untuk pelaksanaan proses produksi. Misalnya untuk jenis bahan bakunya maupun jumlahnya. Yang ketiga adalah biaya-biaya persediaan. Nah, perusahaan akan menanggung biaya-biaya persediaan untuk menyelenggarakan persediaan bahan baku. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya penyimpanan dan juga biaya pemesanan. Nah, berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 14 tahun 2014, ada beberapa jenis biaya yang perlu dipertimbangkan. Yaitu yang pertama ada biaya pembelian, yang kedua biaya konversi, yang ketiga biaya persediaan pemberi jasa, dan biaya lain-lain. Yang keempat adalah pemakaian bahan baku.
Dalam hal ini, pemakaian bahan baku dalam tahun-tahun sebelumnya untuk keperluan produksi perusahaan bisa juga dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penyelenggaraan bahan baku selanjutnya. Hubungan antara perkiraan pemakaian bahan baku dengan pemakaian bahan baku sejatinya memerlukan analisis yang matang. Karena tujuannya adalah dalam penyelenggaraan persediaan bahan baku tersebut akan berjalan secara efisien dalam perusahaan. Yang kelima adalah kebijakan pembelanjaan. Kebijakan pembelanjaan ini termasuk faktor yang mempengaruhi persediaan bahan baku. Dalam penyelenggaraan persediaan bahan baku, kebijakan pembelanjaan yang dilakukan perusahaan akan menentukan seberapa besar dana yang bisa digunakan untuk investasi, dalam hal ini investasi persediaan bahan baku. Kebijakan pembelanjaan ditentukan berdasarkan sifat dari bahan baku itu sendiri. Misalnya untuk bahan baku yang cepat rusak atau perishable, penyimpanannya tidak boleh dilakukan terlalu lama. Mungkin bisa disimpan lama asalkan ada alat yang bisa membantu untuk bahan tersebut bertahan. Misalnya bahan makanan bisa ditempatkan di freezer atau di kulkas. Yang kedua mengenai tujuan perencanaan kebutuhan bahan baku. Oke. Yang pertama adalah menjaga tujuan kita merencanakan kebutuhan bahan baku itu pertama yakni untuk menjaga agar perusahaan tidak kehabisan persediaan sehingga dapat mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi. Yang kedua, menjaga supaya pembentukan persediaan oleh perusahaan itu tidak terlalu kurang maupun berlebih dalam jumlah yang pas. Dan yang ketiga, menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan itu dapat dihindari karena akan berakibat biaya pemesanan yang terlalu besar. Dari keterangan di atas, itu dapat dikatakan bahwa tujuan pengendalian persediaan untuk memperoleh kualitas dan jumlah yang tepat dari bahan-bahan atau barang-barang yang tersedia pada waktu yang dibutuhkan dengan biaya minimum untuk keuntungan optimum yang menjadi tujuan perusahaan, tidak hanya berupa laba secara finansial, tetapi juga dapat berupa kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah mengenai beberapa metode perencanaan kebutuhan bahan baku. Yang pertama ada metode just in time atau JIT. Yang kedua adalah material requirements planning atau MRP. Yang ketiga adalah economic order quantity atau EOQ. Dan yang keempat adalah reorder point atau ROP. Nah, metode just in time atau JIT ini merupakan metode di mana perusahaan tidak menyetok atau tidak punya persediaan. Jadi just in time ini berasumsi bahwa jika perusahaan tidak memiliki persediaan, maka perusahaan tidak memiliki beban atau biaya atas persediaan tersebut. Jadi perusahaan mendatangkan bahan baku hanya pada saat dibutuhkan saja. Caranya adalah dengan bekerja sama dengan supplier atau pemasok bahan baku. Yang kedua adalah Material Requirement Planning atau MRP. Metode MRP ini yakni metode perencanaan kebutuhan material dengan perencanaan dan pengendalian persediaan untuk menjamin material atau bahan baku selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Nah, metode MRP ini bertujuan untuk menjaga persediaan dalam jumlah yang sedikit. Karena jumlah persediaan sedikit, maka biaya persediaan juga makin kecil. Perencanaan yang dimaksud di sini pada metode ini itu meliputi rencana penjadwalan pembelian, jadwal produksi, dan juga pengiriman material. Yang ketiga adalah economic order quantity. Nah, EOQ ini adalah jumlah pesanan yang dapat meminimalkan total biaya persediaan dan pembelian yang optimal. Jadi metode EOQ ini tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya dan juga persediaan bahan baku. Yang keempat adalah reorder point. Reorder point ini adalah sebuah titik di mana sebuah barang yang ada di gudang itu sudah harus ditambah persediaannya sebelum kehabisan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghindari kekurangan persediaan bahan baku. Yang lainnya adalah satu lagi periodic review. Jadi di metode ini yang harus dilakukan adalah memesan barang persediaan dengan jangka waktu atau interval yang sama. Baik. Untuk pertanyaan keempat adalah menghitung kebutuhan bahan baku. Nah, menghitung kebutuhan bahan baku ini dapat dilakukan dengan beberapa step by step ya. Yang pertama itu bisa kita lakukan routing atau BOM.
Yang kedua, kita merencanakan anggaran produksinya serta melampirkan bukti permintaan pembelian. Untuk selanjutnya pesan pembelian tersebut akan dilaporkan kepada pesanan dan juga bagian penerimaan. Nah, lalu selanjutnya lalu selanjutnya dilampirkan bukti permintaan bahan baku dan juga kartu catatan bahan baku. Nah, ini untuk menghitung kebutuhan bahan baku, ada rumusnya jumlah unit produk dikali jumlah bahan baku per unit dikali dengan lead time. Jadi lead time ini adalah durasi antara dimulainya sebuah proses hingga proses tersebut berakhir. Jadi lead time ini biasa disebut juga dengan waktu tunggu. Biasanya waktu tunggu ini dipakai untuk metrik atau pengukuran kesuksesan proses. Nah, biasanya industri yang menggunakannya adalah industri manufaktur, industri SCM atau supply chain management, hingga manajemen proyek. Nah, untuk masing-masing penggunaannya, kalau supply chain management, kalau manufaktur tersebut, lead time itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk sampai produk itu sampai ke tangan pelanggan. Kalau untuk SCM, waktu tunggu di supply chain ini berarti durasi antara pemesanan stok ke pemasok sampai stok tersebut siap dikirim. Dan bagi manajemen proyek, waktu tunggu ini juga artinya adalah durasi penyelesaian suatu pekerjaan. Baik, pertanyaan nomor 5 adalah bagaimana cara menentukan jumlah pesanan bahan baku. Oke. Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu bagi kita untuk mengetahui tingkat persediaan bahan baku. Jadi tingkat persediaan bahan baku ini adalah jumlah persediaan bahan baku yang harus dimiliki oleh perusahaan. Nah, untuk rumusnya atau formulanya itu bisa dihitung melalui formula kebutuhan persediaan bahan baku dikali dengan safety stock. Jadi safety stock ini adalah jumlah stok tambahan yang disimpan oleh perusahaan sebagai cadangan untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan atau masalah produksi yang tidak terduga. Supply chain management merupakan upaya pemasok untuk mengembangkan dan menerapkan rantai pasokan yang seefisien mungkin dan juga seekonomis mungkin. Jadi rantai pasokan ini bisa mencakup segala hal, mulai dari produksinya hingga pengembangan produk, hingga juga sistem informasi yang diperlukan guna mengarahkan usaha dalam perusahaan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya harap ilmunya dapat berguna bagi saya dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagus-bagus ya materinya. Kemudian how to menyajikan dalam bentuk PowerPoint ya itu sangat bagus, Sultan dan Afan. Jadi saya pengen teman-teman itu terus melatih ya kemampuannya karena memang penggunaan PowerPoint, kemudian Canva ataupun lainnya ketika kita membuat materi presentasi yang baik itu memang perlu dilatih dan digunakan ya. Tapi kalau teman-teman jarang menggunakan, misalnya nggak pernah buat tugas, pasti agak kesulitan. Tapi saya lihat Sultan dan Afan sangat bagus. Tadi saya menarik juga ya materinya, kemudian juga materi referensi terkait tugas juga tersedia di internet. Teman-teman bisa menyajikan informasi sesuai dengan referensi yang didapat. Kemudian untuk malam ini saya coba izin melanjutkan setelah tadi kita coba mereview pembelajaran di sebelumnya dan sudah dijelaskan kembali oleh kedua rekan kita dengan sangat baik oleh Sultan dan Afan Muhammad. Terima kasih sekali lagi ya. Nah, ini saya akan sebelum masuk ke mata kuliah malam ini terkait supply chain management, saya akan coba memberikan sharing kepada rekan-rekan yang mungkin bisa membantu memberikan semangat lebih lagi kepada rekan-rekan sehingga sebelum teman-teman lulus ya dari Universitas Jambi Fakultas Ekonomi ya khususnya teman-teman ini punya semangat yang lebih lagi sehingga terus mengimprove skills-nya sehingga bisa memiliki SDM yang berdaya saing. Coba kita lihat video yang pertama ya.
Biar terjatuh bintang, biar jatuh yang penting aku. Oke, itu video yang pertama. Banyak banget ya antrian tadi ya kita lihat untuk orang mencari kerja yang pertama. Oke, saya pengen sharing kepada rekan-rekan bahwa setelah lulus kuliah, ternyata tantangan dan faktanya, realitanya itu nggak seindah dibayangkan. Mungkin pada saat teman-teman sekarang, pasti teman-teman bayangkan, saya pengen cepat lulus nih ya, biar cepat segera kerja gitu ya. Nah, kalau teman-teman nggak menyiapkan ya beberapa skills atau kemampuan atau teman-teman bisa istilahnya bisa membuat sesuatu yang berbeda dengan lulusan lain. Nah, ini tentunya kita akan sulit untuk bisa bersaing dengan lulusan-lulusan dari kampus-kampus yang lain, dari Universitas Jambi sendiri, mungkin lulusan cum laude, atau yang mungkin dari segi kemampuan skills juga lebih baik daripada kita seperti itu. Nah, saya pengen rekan-rekan semua di sini tergugah bahwa wah kalau di luar sana ternyata nyari kerja itu susah ya gitu ya. Jadi saya pengen teman-teman mulai sekarang mumpung ada waktu, katakanlah mungkin teman-teman masih akan lulus 2 tahun ya, 2 tahun atau 3 tahun lagi mungkin masih ada waktu. Nah, yang bisa dilakukan adalah yang pertama teman-teman harus melatih kreativitasnya. Nah, saya senang banget kayak tadi saya ngetes buat gimana caranya teman-teman itu membuat materi presentasi. Setiap minggu saya berikan tugas teman-teman buat konten video ya di YouTube, menyajikan dalam bentuk PowerPoint dan disajikan dalam bentuk video, dan saya selalu lihat video-video atau link yang teman-teman submit, saya nilai dan saya evaluasi untuk pengukuran scoring tugas teman-teman gitu ya, karena saya selalu melihat bahwa tugas itu selalu saya apresiasi, karena kalau misalnya proses menurut saya itu lebih penting dibandingkan hasil. Kalau misalnya teman-teman UTS-nya rendah tapi tugas yang dibuat dan kehadirnya itu bagus, saya pasti akan berikan nilai yang bagus seperti itu. Nah, kreativitas ini bisa dilatih teman-teman. Mungkin yang selama ini masih belum, teman-teman bisa belajar kreativitas. Saya yakin semua mahasiswa, anak-anak sekarang Gen Z, saya pikir sudah sangat melek teknologi, tech savvy ya. Suka buka internet, sosial media, jago editing, misalnya video, konten, desain, dan lain sebagainya. Nah, ini harapannya teman-teman bisa menjadikan referensi untuk teman-teman ketika lulus banyak nih portofolio skills yang dimilikinya. Saya jago komunikasi bahasa asing, bahasa apa aja, misalnya bahasa Inggris, bahasa Rusia, atau bahasa Jerman misalnya. Saya bisa menggunakan komputer, yaitu mulai dari desain, office misalnya, menggunakan database, analisis misalnya, atau menggunakan editing video, foto, picture ya, Photoshop dan lain sebagainya. Ini mungkin bisa teman-teman latih terus. Kalau misalnya mau les, silahkan masih banyak waktu gitu ya. Mau les, silahkan belajar les. Atau saat ini di internet juga di YouTube banyak tutorial belajar bagaimana membuat desain dan lain sebagainya. Sehingga kemampuan teman-teman pun juga akan improve. Kemudian kreativitasnya juga dilatih ya lewat ya bagaimana kita membuat ide, konsep ide kayak tadi ya. Yang terakhir si Afan membuat materi presentasinya dengan bagus ya, bergerak gitu ya, motion gitu ya. Nah itu sangat bagus, saya juga sangat suka. Nah ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa ternyata semakin ke sini ketika teman-teman melatih kemampuannya, semakin improve terus kemampuan membuat desainnya. Pasti ada yang kurang aja. Kalau membuat materi presentasi yang biasa aja pasti ada yang kurang gitu ya. Kemudian kemampuan berinovasi, kemudian rasa ingin tahu teman-teman ya, dalam tanda kutip yang ke positif, teman-teman bisa belajar untuk bisa mengeksplor kreativitasnya gitu. Kemudian yang kedua terkait teknologi, nah saya yakin semua mahasiswa di kelas ini sangat mengerti mengenai bagaimana menggunakan teknologi, software ya,
mulai belajar. Kalau memang bisa menggunakan bahasa pemrograman lebih bagus. Tapi kalau misalnya nggak bisa karena kita lulusan ekonomi, minimal desain gitu ya, kemudian editing dan lain sebagainya teman-teman bisa kuasai. Kemudian kemampuan data analitik ya. Jadi ketika teman-teman menggunakan komputer bukan hanya menggunakan Office, Word atau PowerPoint ya, karena saat ini anak SMP, SD, SMA pun sudah diajari untuk menggunakan itu gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya ditanya pada saat masuk kerja sebagai fresh graduate, Anda lulusan Unja, komputer bisa apa aja? Saya bisa Office. Office itu anak SD, SMP, SMA tuh udah bisa. Jadi teman-teman harus punya next step lebih. Saya bisa mengolah data menggunakan Access, saya bisa mengolah data menggunakan database database SQL. Jadi teman-teman punya portofolio karena di kampus kayak saya ya, saya hanya membuka cakrawala, membuka wawasan kepada rekan-rekan bahwa wah di sana setelah lulus ini pengangguran banyak nih. Saat ini menurut data BPS di 2022 itu tahun kemarin ada 8 juta pengangguran. Jadi teman-teman harus punya skills yang bagus untuk bisa bersaing gitu. Caranya gimana ya? Caranya teman-teman bisa melatih kemampuan teknologinya, kemampuan komputernya dan lain sebagainya gitu ya. Masih banyak waktu daripada sibuk main game dan lain sebagainya. Teman-teman bisa melatih nih, belajar tutorial, ikut course gitu ya, training gitu ya, kursus online dan lain sebagainya sehingga kemampuan teman-teman dilatih. Misalnya nih si Avan memang suka desain ataupun membuat motion picture atau menguasai satu aplikasi yang jago. Misalnya Adobe After Effects atau misalnya Illustrator atau Photoshop atau misalnya Filmora atau Movie Maker ataupun aplikasi-aplikasi yang lain yang menurut teman-teman bisa dijadikan bisnis ke depannya atau kemampuan lebih untuk bisa masuk dunia kerja atau berbisnis ya silakan gitu ya. Kemudian ada juga kemampuan memecahkan masalah, problem solving. Jadi teman-teman, kenapa tugasnya dikasih terus? Saya pengen teman-teman itu bisa membuat, ya mencari, menganalisa semua informasi, semua tugas itu banyak kok di internet. Tinggal kita mau buat tugas atau enggak gitu ya. Makanya saya sayang banget kadang melihat mahasiswa kuliahnya sudah mahal-mahal, diberikan amanah untuk orang tuanya untuk kuliah, tapi kita nggak manfaatkan dengan baik gitu ya, tugasnya kosong gitu ya, sayang banget. Kemudian komunikasi. Nah, komunikasi kenapa teman-teman itu saya latih untuk setiap minggu membuat tugas dan komunikasi ke lewat video ya karena salah satunya kelemahan kita adalah untuk berkomunikasi di depan orang gitu ya. Tetapi kalau ketika teman-teman itu sudah terbiasa berkomunikasi di depan kamera, di depan orang banyak, komunikasinya akan lancar aja, nggak susah lagi gitu ya. Kalau dulu saya pas ke SMA itu tipikal introvert gitu ya, pas kuliah saya coba latih, saya banyak ikut organisasi sampai 7 organisasi, kemudian saya melatih terus, kemudian jadi ketua organisasi 2 periode gitu ya. Kemudian saya melatih bisa berbicara di depan orang banyak, ngobrol dan lain sebagainya, sehingga itu bisa melatih kemampuan kita untuk bisa berbicara di depan orang banyak dengan percaya diri seperti itu. Nah, kemampuan-kemampuan skills yang saya bantu setiap minggunya itu saya latih, itu sebenarnya untuk membantu next step pada saat nanti ke depannya teman-teman terjun ke dunia pekerjaan, dunia bisnis, negosiasi, komunikasi, membujuk dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa berbicara, menulis, mendengarkan, mempengaruhi orang, ya membujuk ya, bernegosiasi, empati, kemudian juga melatih leadership ketika teman-teman saya tugaskan untuk membuat tugas secara berkelompok, membagi tugas ya. Itu belajar untuk leadership, pengambilan keputusan, bertanggung jawab ya, bertanggung jawab setiap tugas yang diberikan setiap minggu, bertanggung jawab untuk melakukan dan submit tugas deadline sesuai dengan deadline. Nah, jadi apapun yang saya berikan selama 7 pertemuan ini, tujuannya semata-mata saya bukan menyiksa atau memaksa teman-teman untuk membuat tugas, tetapi saya dari dalam diri hati saya ya, saya pengen semua mahasiswa yang saya ajar itu benar-benar punya kemampuan yang lebih dibandingkan yang lain, sehingga ketika teman-teman lulus itu teman-teman siap untuk masuk dunia kerja, siap untuk berbisnis ataupun lain sebagainya, mau kuliah lagi dan lain sebagainya, sehingga teman-teman itu bisa memiliki value yang lebih, sehingga memiliki daya apa ya SDM dan daya saing yang lebih baik dibandingkan teman-teman yang lain seperti itu. Jadi saya minta maaf kalau memang setiap minggu kenapa Bapak ini ngasih tugas, karena ya saya pengen melatih itu gitu ya. Oke, rekan. Oke.
Baik, untuk malam ini rekan-rekan semua, saya coba melanjutkan terkait mata kuliah kita di manajemen operasional di pertemuan ke-7 terakhir di malam hari ini. Untuk malam ini kita akan mempelajari terkait supply chain management atau manajemen rantai pasokan di 6 Oktober 2023. Nah, sebenarnya kenapa sih kita harus belajar SCM ya? Dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 terakhir malam ini, kenapa sih kita harus mempelajari mengenai supply chain management di dalam manajemen operasional? Jadi supply chain ini tentunya relate atau berkaitan dengan siklus dari bahan mentah dari para supplier ya. Supplier, kemudian kegiatan operasional produksi, manufacturing di perusahaan kita ya. Kemudian berlanjut distribusi sampai kepada konsumen. Jadi dari A to Z ya, dari proses hulu, dari proses bahan baku diproses oleh perusahaan kita, produksi produk itu atau bahan bakunya berasal dari supplier, kemudian kita mengolah menjadi bahan barang jadi yang siap jual dan dideliver ke konsumen lewat retailer, reseller kita, atau kita lewat e-commerce dan lain sebagainya. Nah, beberapa hal yang penting rekan-rekan semua anggota kelas manajemen operasional malam ini, bahwa hal penting yang menjadi dasar pemikiran pada konsep ini adalah kita berfokus pada pengurangan hal-hal yang sia-sia, tidak bermanfaat ya, costly misalnya ya, tidak efisien misalnya, kemudian mengoptimalkan nilai pada rantai pasokan yang berkaitan sehingga kita bisa menekan cost yang nggak efisien misalnya ya. Kalau kemarin ada just in time ya, kita produksi sesuai dengan permintaan, ada order dari pasar, dari pelanggan ya, baru kita produksi misalnya ya. Jadi kita bisa menghemat sewa gudang ya, sewa karyawan untuk menjaga gudang dan lain sebagainya, menghitung inventory dan lain sebagainya, kan itu cost bagi perusahaan. Sehingga kalau costnya besar, tentunya margin keuntungan bagi perusahaan akan menipis. Sedangkan tujuan dari perusahaan adalah tujuan ekonomi, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya seperti itu ya. Kemudian rekan-rekan semua, selanjutnya supply chain management sendiri adalah suatu integrasi atau aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan ya, mengkonvert dari barang setengah jadi menjadi produk akhir, serta ya tadi tujuan akhirnya adalah kita bisa mendeliver produk yang berkualitas, disukai, dan sehingga pelanggan kita itu loyal dengan menggunakan produk kita ya. Jadi ketika kita berbicara manajemen operasional, konteks yang banyak kita bicarakan adalah manajemen produksi ya, misalnya berupa produk fisik yang ada misalnya ya, dan produknya kita produksi sehingga bisa menjadi barang jadi dan kita kirim ke pelanggan. Kemudian seluruh aktivitas di supply chain management ini terdiri dari aktivitas pembelian, kemudian pengalih-dayaan, outsourcing, ya, ditambahkan fungsi lain yang penting bagi hubungan antara pemasok dan distributor. Jadi antara pemasok, ya, kemudian karyawan di perusahaan di bagian produksi, kemudian distributor kita itu sangat berkaitan erat. Makanya kita namakan supply chain management. Jadi dari end to end, dari hulu ke hilir, itu berkaitan erat terkait bagaimana perusahaan bisa berjalan terkait manajemen operasional sehingga produk yang kita hasilkan berkualitas dari supplier-supplier kita yang membuat atau mensuplai produk atau bahan setengah jadi atau bahan baku yang berkualitas, kita bisa membuat barang yang berkualitas dengan harga yang ekonomis dan bisa bersaing dengan kompetitor dan tentunya bisa diminati dan disukai oleh masyarakat atau pelanggan kita sendiri. Nah, kemudian rekan-rekan semua, supply chain ini ada beberapa hal, aspek yang diperhatikan mulai dari pengangkutan. Pengangkutan ini berkaitan dengan misalnya pemindahan dari barang bahan baku dari gudangnya supplier ke kita misalnya ya. Kemudian juga proses pembayaran dari perusahaan ke supplier misalnya ya. Kemudian suppliernya kita juga harus memilih, mengevaluasi supplier-supplier yang kita miliki, biasanya kita kontrak misalnya ya. Contohnya Apple misalnya, Apple itu bermitra dengan Foxconn misalnya ya. Bagaimana Foxconn harus comply dengan aturan dari Apple, misalnya karyawan ketika ada produk yang mau di launch ya, tidak boleh sampai bocor misalnya ya. Jadi memang harus seketat itu melakukan non-disclosure agreement misalnya ya, NDA, sehingga mereka bisa trust satu sama lain misalnya seperti itu.
Kemudian distributor dan pihak yang membantu transaksi seperti perbankan, ya kita nggak bisa juga tanpa financial institution seperti perbankan yang membantu transaksi keuangan kita, gaji karyawan, operasional perusahaan, kemudian pembayaran transaksi keuangan ke supplier, ke distributor dan lain sebagainya. Kemudian juga hutang piutang, ya baik itu ke supplier, ke pemberi modal kerja seperti perbankan gitu ya. Kemudian pergudangan ini juga penting juga, setelah bahan baku masuk ke perusahaan kita, ke pabrik kita, tentunya kita tahu di gudang dulu untuk antrian masuk ke produksi. Kemudian setelah barangnya jadi, diproses ya menjadi barang jadi dan siap jual, masuk ke gudang untuk packaging, kemudian di-pack dan siap dikirim ke distributor-distributor kita melalui distribusi kita misalnya ya. Kemudian pemenuhan pemesanan, misalnya ya pemesanan-pemesanan yang sudah dibuat oleh tim pemasaran dan tim penjualan harus dipenuhi lewat produk yang berkualitas dari manajemen produksi. Kemudian informasi mengenai ramalan permintaan, produksi maupun pengendalian ketersediaan ini juga dari tim data analis misalnya, tim manajemen pemasaran ada tim forecasting atau tim analisnya. Makanya saat ini data analis itu sangat dibutuhkan. Dia yang akan memformulasikan, melihat kondisi pasar, melakukan riset pasar, ya, mengetahui permintaan pasar ke depannya seperti apa, kondisi persaingan seperti apa yang dibutuhkan di pasar itu memang dibutuhkan di timnya manajemen pemasaran, kemudian juga berkomunikasi dengan manajemen research and development di R&D ya, R&D, sehingga bisa membuat produk yang dibutuhkan oleh market seperti itu. Jadi semua bagian di perusahaan itu saling berkaitan satu sama lain ya untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut, misalnya menciptakan produk yang berkualitas, diterima oleh market, dan tentunya menghasilkan laba perusahaan yang sebesar-besarnya. Kemudian rekan-rekan semua, ada beberapa hal mungkin yang saat ini current isu global mengenai supply chain management ya. Yang pertama adalah pada waktu perusahaan sudah masuk di dalam pasar global ya. Ini konteksnya ketika kita menjadi perusahaan multinasional, misalnya Gojek misalnya ya, ketika menjadi masuk ke market ke negara Singapura, Thailand atau Malaysia, misalnya Filipina ya. Maka perluasan perantai pasokan yang dimiliki menjadi satu tantangan strategis. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah mulai besar dan masuk ke negara-negara lain, misalnya Indofood yang menghasilkan Indomie, jadi Indomie ini sangat diminati di Afrika misalnya ya, ya salah satunya adalah bagaimana kita bisa membuat distribusi yang baik atau membuat pabrik di Afrika, misalnya seperti itu, banyak pertimbangan yang harus dilakukan ya seperti itu. Contohnya juga misalnya Toyota ya, mereka memiliki beberapa pabrik misalnya di Thailand, di Indonesia seperti itu ya. Kalau misalnya mereka harus kirim mobil build up dari Jepang ke Thailand atau ke Indonesia, itu secara cost lebih besar dibandingkan mereka membuat pabrik di sini. Secara jangka panjang mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih besar seperti itu. Kemudian yang kedua, agar rencana strategi tentang manajemen rantai pasokan menjadi sukses, maka seharusnya yang pertama harus fleksibel dalam arti cukup reaktif terhadap perubahan ya. Jadi kita harus memperhatikan ketersediaan komponen bahan baku, distribusi, jalur pengiriman, ekspedisinya. Apakah kita menggunakan ekspedisi mandiri dari perusahaan itu sendiri atau bermitra lewat ekspedisi lain gitu ya. JNT misalnya, Tiki, Pos, Indah Kargo dan lain sebagainya. Kemudian kita mematuhi aturan impor dari bea cukai misalnya ya, aturan dari pemerintah untuk barang keluar masuk ya. Kemudian juga kita memperhatikan nilai tukar, ini terkait kekuatan untuk masalah pembayaran ya. Makanya beberapa negara di Asia sudah mulai ya, mulai mengurangi penggunaan dolar untuk transaksi ini ya, transaksi perdagangan antar negara. Mereka misalnya Cina sama Indonesia gitu ya, ada beberapa negara sudah mulai tidak mengurangi ketergantungan terhadap dolar seperti itu. Kemudian yang kedua ya, dapat menggunakan teknologi untuk menjadwal mengelola pengiriman komponen dan produk akhir. Jadi di era teknologi, di era internet saat ini kita nggak bisa meninggalkan teknologi, kita harus bisa terkoneksi dan ini bisa memudahkan kita untuk bisa saling ngontrol ya, bagaimana pengiriman. Misalnya contohnya teman-teman yang sederhana aja, misalnya teman-teman beli sepatu lewat Shopee misalnya ya,
teman-teman bisa cek di tracking resinya, misalnya ya, resi menggunakan JNT atau antar aja misalnya. Ini sudah sampai mana? Oh, barangnya sudah dikirim dari Jakarta ke Jambi, sudah di kurir, kemudian siap antar ke rumah, misalnya seperti itu. Jadi peranan teknologi ini sangat penting juga bagi perusahaan-perusahaan yang ingin masuk ke ranah ini ya, multinational company yang jualan produknya sampai ke luar negeri. Kemudian juga yang berikutnya, yang ketiga, menetapkan staf yang mempunyai keahlian secara lokal mengenai cara menyikapi peraturan, perdagangan, pengangkutan, penanganan konsumen, dan isu politik. Jadi artinya kita harus punya tim yang benar-benar bisa mengikuti perkembangan zaman, ya, perkembangan teknologi, perkembangan isu politik, ekonomi, kondisi makro, mikro, peraturan, perdagangan, sehingga supply chain ya dari hulu ke hilir itu semuanya bisa berjalan. Karena kita ketika kita konteksnya berbicara dengan sebagai organisasi entitas bisnis, kita harus comply dengan aturan pemerintah. Kalau enggak ya kita bisa dicabut izin usahanya dan tentunya ini sangat merugikan bagi perusahaan seperti itu. Kemudian rekan-rekan semua, ada yang namanya fungsi supply chain management. Tujuan kenapa sih harus ada supply chain di dalam suatu perusahaan atau entitas bisnis? Yang pertama tentunya SCM ini secara fisik bisa mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mendistribusikannya ke pelanggan ya, karena memang SCM ini memastikan, supply chain management ini memastikan dari bahan baku diproduksi, dicek dengan quality control yang baik misalnya ya, dengan standar ISO misalnya. Kemudian didistribusikan ke pelanggan ya. Kemudian kalau misalnya ada terjadi sesuatu, pelanggan bisa komplain, lapor ke call center, bisa ada after sales service-nya, misalnya Honda gitu ya, Ahas gitu ya, bengkel Yamaha, bengkel Toyota, bengkel Honda mobil misalnya. Kemudian supply chain management, rekan-rekan semua juga sebagai mediasi pasar ya. Ini memastikan, make sure bahwa apa yang disuplai oleh rantai supply mencerminkan aspirasi pelanggan atau pemakai akhir tersebut. Jadi bagaimana kita juga bisa memenuhi ekspektasi permintaan atau keinginan dari market sendiri. Jadi ketika kita tim pemasar, tim penjual menjual produk kita ke pasar, kita somehow juga bisa menerima masukan dari pelanggan. Misalnya, Pak, ini produknya kelihatannya ada yang suka rusak nih Pak, bagian ini misalnya. Jadi kedepannya bisa diperbaikin misalnya gitu ya. Jadi kita harus banyak menerima masukan dari pelanggan ya. Jangan relaktan atau enggan untuk mendengarkan pelanggan, karena pelanggan saat ini gampang switching ke competitors because competitors is very tight ya. Jadi persaingan itu sangat ketat saat ini. Jadi kita selain harga, kualitas juga nomor satu ya. Jadi ini bagaimana kita bisa menampung masukan, aspirasi, dan dimasukkan ke tim research and development untuk membuat produk sehingga produknya tentunya berkualitas dan diterima oleh market. Kemudian tujuan supply chain management berikutnya adalah untuk mengurangi ketidakpastian dan resiko dalam supply chain. Jadi tentunya dengan adanya supply chain management ini kita bisa memanajekan supplier, memanajekan produksi sesuai dengan permintaan pasar, tidak juga memproduksi dalam jumlah banyak yang berlebihan sehingga merugi karena produknya nggak laku dijual. Kemudian juga bisa mengontrol market dengan cara ya membuat tim pemasaran yang baik, tim pelayan yang bagus ya, mengetahui estimasi forecasting jumlah permintaan pasar di tahun berikutnya berdasarkan data historical, kondisi ekonomi. Kalau misalnya lagi inflasi atau resesi, permintaan pasti turun karena daya beli juga turun. Nggak mungkin kita produksi dengan jumlah yang besar gitu ya. Artinya kita harus melihat kondisi perekonomian di saat itu juga seperti itu ya. Kemudian rekan-rekan semua, supply chain itu mencakup 3 bagian. Ada upstream supply chain, ini berkaitan dengan supplier first tier dari organisasi, dapat berupa perusahaan manufacturer atau assembling dan suppliernya, yang di dalamnya telah terbina suatu hubungan relasi. Jadi biasanya mereka membuat MOU kerjasama dalam periode tertentu. Anda sebagai supplier kami harus memenuhi dan mengikuti standar kami dengan menggunakan desain A, misalnya ya, kualitas A misalnya ya, sehingga mereka akan fokus untuk bisa memenuhi permintaan perusahaan tersebut. Kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka akan memutuskan kontrak sehingga harus mencari supplier lain, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga yang internal supply chain, ya ini mencakup semua proses yang digunakan oleh organisasi
dalam mengubah input yang dikirim oleh supplier menjadi output, mulai dari waktu material tersebut masuk pada perusahaan, kemudian produk tersebut didistribusikan di luar perusahaan. Jadi ada di internal perusahaan sendiri yang memang bertanggung jawab untuk bisa mengontrol dari mulai masuk bahan baku di produksi, kemudian memastikan produk itu bisa terjual ya lewat dari tim pemasaran dan tim penjualan misalnya seperti itu. Kemudian ada downstream supply chains, di mana di sini mencakup semua proses yang terlibat dalam pengiriman produk pada customer akhir, dari tim pemasaran, tim penjualan, hingga ke customer atau ke end user seperti itu. Kemudian tantangan dalam penerapan supply chain sendiri, ya tantangannya yaitu kompleksitas struktur supply chain itu banyak pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda, misalnya pemerintah pengennya seperti ini ya, mulai dari serikat pekerja, kemudian pengen kenaikan gaji, kemudian inflasi, kondisi ekonomi, resesi, kemudian pemerintah tadi ya, pemerintah daerah, warga, preman setempat gitu ya misalnya ya. Kemudian dari supplier ya, yang macam banyak ya Pak. Ya kalau dari pengalaman saya banyak sekali yang berkepentingan di sana, sehingga memang harus benar-benar ditangani atau dimanajemeni dengan baik. Kemudian ada juga kalau ketika konteksnya perusahaan global atau perusahaan multinasional ya yang beroperasi di berbagai negara, ada perbedaan bahasa, zona waktu, budaya antar perusahaan yang tentunya harus eh, membuat value dan budaya organisasi, sehingga semua orang di sana memiliki perspektif yang sama terhadap tujuan organisasi dan bisa mengerti tanggung jawab satu sama lain, sehingga organisasi bisa berjalan dengan baik. Kalau seandainya divisi A, divisi B bentrok, divisi C bentrok, ya gimana organisasi bisa berjalan seperti itu. Kemudian ketidakpastian ini lebih ke ketidakpastian permintaan, jelas kita nggak tahu kondisi market seperti apa ke depannya, tetapi kita bisa melihat dari data histori, kemudian melihat dari PDB ya, pertumbuhan perekonomian, misalnya dari data BPS dan lain sebagainya, sehingga kita harus bisa melihat lingkungan eksternal perusahaan ya, kondisi ekonomi mikro dan makro, untuk bisa terkait membuat produksi yang optimal sehingga bisa diterima oleh market. Kemudian ketidakpastian pasokan ya, waktu pengiriman, harga dan kualitas bahan baku ini juga sangat sulit untuk dipastikan, sehingga bagaimana kita bisa membuat manajemen yang baik, persediaan di gudang bahan baku, sehingga jangan sampai bahan bakunya kosong juga, dan kalau bahan bakunya kosong ya otomatis kita nggak bisa jualan seperti itu. Kemudian ketidakpastian internal, mulai dari masalah kerusakan di mesin produksi misalnya ya, kinerja karyawan yang tidak sempurna, suka telat, nggak masuk misalnya ya, demotivasi atau misalnya karyawannya demo dan lain sebagainya misalnya. Kemudian ada juga ketidakpastian kualitas produk karena memang tidak memiliki sistem standarisasi produk yang baik, quality control yang kurang bagus. Nah, ini juga memang harus benar-benar diperhatikan dalam kaitannya tantangan di penerapan supply chain management. Kemudian peranan IT dan dalam penerapan supply chain itu sangat penting ya teman-teman. Saya pikir di semua industri, semua perusahaan, baik itu perusahaan produk ini ya, barang dan jasa, sangat membutuhkan yang namanya information and technology. Jadi information and technology ini penting karena menyediakan fakta yang digunakan oleh manajer supply chain untuk membuat keputusan ya. Jadi informasi-informasi ini mulai dari informasi supplier, informasi bagaimana perkembangan produk manufaktur atau produksi, sistem produksi itu sendiri. Misalnya hari ini di tanggal 13 sudah terproduksi 1.000 unit motor Honda, misalnya Honda Vario ada 500, Honda Beat ada 200, Honda Scoopy ada 100 misalnya gitu ya. Jadi kita ada manufacturer information, supplier information ya, berapa stok dari supplier ini, berapa harganya, berapa stok di gudang, berapa yang lagi perjalanan, berapa yang lagi diproduksi di supplier misalnya ya. Kemudian ada yang distribution and retailing information, informasi berapa banyak produk yang sudah terjual ya, berapa banyak yang ada di gudang ya, berapa banyak yang masih di reseller atau di distributor gitu ya. Kemudian informasi berapa permintaan di market ya. Jadi memang peranan informasi ini menjadi informasi untuk para manajemen ya, atau direksi atau owner dari perusahaan tersebut mengambil keputusan langkah apa yang harus diambil ketika kita mendapatkan informasi ini. Wah, ternyata
suppliernya ini perlu diimprove ini atau perlu diperbaiki atau perlu diganti karena memang mereka tidak memenuhi kapasitas produksi, kemudian tidak memenuhi kualitas yang diinginkan misalnya ya, dan lain sebagainya sehingga kita harus mencari opsi-opsi lain. Kemudian peranan internet dalam supply chain juga memungkinkan kolaborasi, koordinasi, dan integrasi dalam praktek di lapangan. Jadi dengan adanya internet ini, supply chain bisa membagi informasi dengan cepat. Misalnya kita ingin mencari informasi berapa produk yang terjual, sudah kita bisa lihat dari sistem database atau dashboard kita. Oh, ternyata di dashboard tim sales produk yang sudah terjual di bulan ini sudah ada 5.000 unit misalnya gitu ya, dengan cepat, murah, dan akurat ya. Tapi kalau misalnya kita masih manual, bisa harus ngecek dulu, harus stock opening dulu, harus audit dulu, itu pasti lama. Tapi kalau udah menggunakan sistem informasi, menggunakan sistem database yang baik, supply chain management system misalnya ya, kita dari A to Z-nya kita bisa mengontrol dengan sistem yang baik gitu ya. Kemudian informasi penjualan di supermarket, retail akan mudah bisa dibagi dengan pihak-pihak yang berada di sebelah hulu. Misalnya, oh ternyata di supermarket, misalnya supermarket A misalnya ya, ternyata ketika kita di kasir itu mesinnya terintegrasi dengan inventory di bagian gudang, ternyata stok rinso tinggal 2 dus lagi, sedangkan permintaan lagi besar. Kita harus langsung mengorder nih ke si distributor si Rinso Unilever misalnya seperti itu. Jadi kita harus benar-benar bisa menggunakan internet dan informasi ini bisa memudahkan untuk operasional jalannya perusahaan. Contoh sederhananya juga misalnya teman-teman lihat di Amazon ya, Amazon itu ada mungkin di United States, di Amerika, mereka juga tanpa harus menggunakan kasir gitu ya. Jadi dia sudah misalnya sudah memiliki membership Amazon, kemudian masuk ke minimarketnya atau supermarketnya Amazon, mereka masuk, kemudian mereka barangnya keluar, langsung uang yang di membershipnya itu dikurangin misalnya gitu ya, langsung dikurangi sesuai dengan produk yang diambil. Jadi kalau di kita kan masih manual tuh misalnya ya, banyak pencurian atau pengutil di Indomaret atau Alfamaret. Tapi kalau di sana di Amazon karena mereka udah punya sistem yang baik dan masyarakatnya juga udah maju, jadi mereka akan benar-benar ya ini lebih aman gitu ya, lebih nyaman tanpa harus kita kasir gitu dan lain sebagainya. Dan tentunya juga mengurangi jumlah tenaga kerja seperti itu. Kemudian aplikasi internet dalam konteks supply chain ada electronic procurement. Mungkin ada beberapa teman-teman melihat kalau di perusahaan biasanya kami kalau misalnya di perusahaan sendiri biasanya kita menerapkan ini. Jadi pembelian itu jelas, tidak ada yang namanya korupsi karena kita memang benar-benar dari perusahaan langsung membayar ke si vendor misalnya seperti itu. Kemudian electronic fulfillment ya, jadi semuanya serba menggunakan berbasis IT dan internet sehingga proses bidding, tender, pengadaan dan lain sebagainya pun juga clear dan transparan seperti itu. Kemudian tentunya supply chain ini adalah solusi dari beberapa masalah yang ada di perusahaan, konteksnya dalam artian di manajemen produksi dan manajemen operasional. Jadi melakukan outsourcing dengan menggunakan sumber dari pihak luar daripada dilakukan sendiri selama ada permintaan yang meningkat. Karena ketika kita meng-own sendiri atau memiliki sendiri, itu biaya maintenance-nya sangat besar ya. Mungkin kalau teman-teman sendiri sering lihat banyak perusahaan outsourcing saat ini, baik itu outsourcing sumber daya manusia ataupun outsourcing yang lain ya, karena misalnya kita memiliki tenaga karyawan tetap ya yang banyak gitu ya, itu pasti biaya maintenance-nya lebih besar dibanding kita menggunakan outsourcing. Makanya banyak perusahaan saat ini karena memang juga ya semakin ke sini ya kita kapitalis ya, jadi bisa dikatakan ya bisa dikatakan kayak di kita sendiri ya di Telkom Group sendiri misalnya ya, karya organiknya sangat sedikit ya, sangat sedikit. Jadi banyak kan tim support yang outsourcing karena ini secara cost bagi perusahaan itu kalau karyawan tetap itu cost tetap gitu ya. Jadi memang pada saat mungkin nanti teman-teman pada masuk ke bisnis atau ke perusahaan itu akan cost itu kalau sudah cost tetap itu pasti harus dikeluarkan dan tentunya biayanya sangat besar. Tapi kalau outsourcing mereka akan bisa menekan dengan bisa ditekan semaksimal mungkin karena ya tujuan organisasi adalah atau bisnis adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya seperti itu.
Kemudian kalau kita harus memproduksi sendiri kosnya lebih besar, kenapa kita nggak subkonkan aja gitu, kita subkonkan aja ke perusahaan lain sehingga kita lebih efisien dan fokus pada produk dan layanan yang kita jual ke pasar seperti itu. Kemudian membeli input secara langsung daripada harus memproduksi terlebih dahulu. Jadi ya tadi yang saya sampaikan bahwa kita harus lebih mendingan kita harus fokus dengan apa yang bisa kita maksimalkan sehingga margin kita juga bisa meningkat gitu ya. Menciptakan strategi partnership dengan supplier. Nah, ini juga harus kita lakukan selain kita bekerja sama dengan distributor, kita juga harus melakukan strategic partnership dengan supplier. Suppliernya harus benar-benar di-maintain dan comply dengan kita. Kalau misalnya nih Apple ya, Foxconn-nya nggak comply dengan aturannya Apple, pasti si Apple dengan tegas akan mengganti yang lain seperti itu. Jadi memang harus ada win-win solution, harus saling-saling bisa memahami dan support dan mematuhi aturan yang sudah disepakati. Kemudian juga menggunakan pendekatan just in time ya dalam melakukan pembelian yang mana supaya mengirimkan material yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Jadi nggak harus langsung dikirimkan dalam jumlah besar kan. Tadi yang saya katakan bahwa ketika kita menyimpan produk di gudang dalam jumlah yang banyak, pasti itu menimbulkan kos yang besar, listrik, penyimpanan, karyawan, inventory, dan lain sebagainya. Jadi kebanyakan perusahaan saat ini karena memang berfokus pada efisiensi, lean management misalnya ya, jadi mereka akan menggunakan sistem just in time. Jadi pada saat ada order baru mereka minta supplier mengirimkan produknya. Kemudian menggunakan supplier seminimum mungkin karena semakin banyak supplier juga akan kesulitan bagi perusahaan untuk memanage. Jadi memang cukup beberapa satu dua supplier tapi mereka comply dan komitmen dan bisa memenuhi permintaan kita gitu ya. Memperbaiki hubungan antara supplier dan buyer, kemudian melakukan proses produksi setelah ada order ya, ini yang just in time tadi ya. Jadi memang supply chain ini sangat kompleks tapi sangat diperlukan bagi jalannya operasional karena ini manajemen hulu ke hilir ya seperti itu. Kemudian rekan-rekan semua, ini adalah contoh penerapan supply chain management. Kalau teman-teman pasti banyak familiar ya, biskuit Kongguan. Kalau misalnya di Lebaran ya, Idul Fitri atau misalnya Tahun Baru atau di Natal misalnya banyak yang beli biskuit Legend ini ya. Jadi pihak terkait, pihak yang memang bisa dikatakan stakeholdersnya Kongguan ini, contohnya misalnya penghasil gandum atau pemasok gandum ya, pemasok tebu berhubungan dengan gula, penghasil garam, penghasil aluminium karena butuh untuk packagingnya, kemudian pabrik tepung terigu, pabrik gula ya, distributor garam karena butuh garam juga, pabrik kalengnya, biskuit, gudang, supermarket ya sebagai distributornya, perusahaan transportasi ekspedisi untuk mengirimkan produk ini ke seluruh Indonesia. Jadi memang banyak sekali ya, kompleks sekali ya. Kemudian ya tadi dari raw materials ya, bahan baku ke supplier ke perusahaan manufaktur diproduksi, kemudian didistribusiin ke konsumen ya, konsumen happy dengan produk dan layanan kita ya. Ini contoh bagaimana kita lihat hanya sekaleng Hongguan biskuit, but prosesnya ternyata kompleks dan luar biasa sekali seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan rekan-rekan semua terkait mata kuliah malam ini di Supply Chain Management? Saya akan memberikan tugas terakhir sebelum nanti minggu depan adalah UTS. Tolong dikerjakan, jangan sampai tugasnya kosong. Tugas untuk minggu depan itu saya pengen teman-teman menjawab analisa dari soal 1, 2, dan 3. Soal 1, PT Kerinci Abadi Jaya, KAJ, apakah yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pengiriman dari pemasok bahan baku, apa yang dilakukan PT KRNC Abadi Jaya untuk mengatasi keterlambatan ya. Ini masalah distribusi ekspedisi produk dari bahan baku ya. Kemudian yang kedua terkait case PT Manuk Dadali, berdasarkan informasi ini operasional ya, apa yang dilakukan PT Manuk Dadali untuk mengurangi biaya operasional, apa yang harus dilakukan PT Manuk Dadali untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokannya gitu ya. Ini yang berkaitan semuanya dengan supply chain. Yang terakhir di pertanyaan ketiga adalah terkait
PT XYZ. PT XYZ ini adalah perusahaan retail yang menjual produk elektronik. Perusahaan ini memiliki rantai pasokan yang terdiri dari distributor, pengecer, dan pelanggan. Pertanyaannya di sini, bagaimana PT XYZ meningkatkan kepuasan pelanggan? Kemudian yang kedua, bagaimana PT XYZ meningkatkan kualitas rantai pasokannya, ya seperti itu. Jadi mohon dijawab, dijelaskan. Misalnya satu soal ini dalam satu slide, jadi cukup 3 slide, tapi dijelaskan nanti dalam bentuk PPT dan dijelaskan dalam bentuk video seperti biasa setiap minggunya ya. Jadi teman-teman tolong dijelaskan dengan baik. Dan deadline-nya di hari Jumat depan seperti biasa jam 17 ya. Jadi saya jam 17 itu biasanya saya kunci, nggak bisa nginput lagi. Dan di minggu depan kita akan ujian UTS. UTS-nya nanti saya sampaikan di kelas lewat Zoom. Biasanya saya jarang saya buat tolong jelaskan pengertian A, B, C, D gitu. Saya nggak pernah biasanya seperti itu. Tapi biasanya ke analisa. Jadi teman-teman bisa melatih untuk kreativitas berpikirnya sehingga bisa lebih daya analitisnya lebih baik. Ada yang mau ditanya terkait tugas dan mungkin yang belum buat tugas silahkan buat tugas di minggu depan masih ditunggu ya. Jadi jangan sampai kosong. Kemudian saya mau absen dulu. Ada yang mau ditanyakan? Boleh? Pak, tugas saya ini Pak tadi telat buat ngantar. Ini baru ada linknya dan belum bisa ngumpul. Oke, nanti tugasnya kalau yang telat di apa linknya ditaruh di grup aja. Pak, ini tugas saya. Misalnya nih ada beberapa teman-teman yang tugas 1, 2, 3 sampai 6-nya ada yang belum, kasih tahu aja. Nanti saya rekap pas misalnya hari Minggu saya lagi buka laptop. Pak, nama saya A. Ini tugas saya pertemuan ke-6. Linknya ini. Nah, misalnya kemudian yang lain, misalnya, Pak, saya ada 3 tugas yang belum saya buat. Ini pertemuan ke-1, kedua, ketiga. Nah, jadi nanti saya rekap. Jadi jangan sampai tugasnya kosong gitu ya. Jadi saya pengen, karena tugas tugas itu nilainya 40% dari total, jadi saya pengen teman-teman anggota kelas ini jangan sampai kosong nilainya gitu ya. Jadi dikirim aja di grup WA, nanti saya rekap. Jangan khawatir. Terima kasih Kristandi ya. Nih kan kayak tugas 1, tugas 2 nih ada Dede sama Michael nih kosong nih bisa dilengkapi lagi nanti dikirim. Kemudian tugas 3 nih Alwan ya kosong dibuat aja jangan sampai kosong nih Pangihutan sama Alwan nih kosong di tugas ke-4 ya. Kemudian semua materi itu ada di grup. Kemudian PDF-nya ya. Kemudian juga saya kirimkan juga materi YouTube-nya gitu ya. Jadi setelah ngajar saya ngedit juga render terus ngupload di YouTube ya. Itu kan butuh waktu juga. Tapi demi teman-teman bisa ngecek lagi oh tugasnya kok ini gitu ya. Teman-teman buat gitu ya. Jadi bisa dipelajari lagi gitu ya. Kemudian tugas 6 nih siapa nih yang kosong nih yang Michael sama Avan. Ini yang kemarin si Michaelnya yang nggak buat karena Avannya kemarin saya minta ini ya membantu bisa dilengkapi lagi. Ini tugas 6 nih kosong Kristandi tadi ya bilang mau ngupload sama Alwan sama Dede nih silakan ya di info aja di grup nanti biar saya rekapkan di situ jangan sampai kosong merah-merah gini ya. Oke, terima kasih Kristandi untuk yang absensi malam ini saya coba absen ini pertemuan tanggal hari ini tanggal 6 Oktober 2023. Sultan ada hadir? Hadir Pak. Terima kasih Kristandi. Hadir Pak. Van, Hadir, Pak. Pangyutan, Hadir Pak. Tugasmu satu lagi lo tinggal itu jangan lupa, jangan kosong ya. Ya, Iya Pak, siapa siapa. tinggal satu doang soalnya. Ini cuman mana tadi? Tugas 4 kalau nggak salah tadi kan? Iya. Oke, kemudian Alwan, Hadir, Pak. Alwan banyak tugasnya kosong dibuat ya. Masih ada waktu Ya, 1 minggu biar bisa nilainya nggak kosong. iya, Dede, Pak. Dede ada? Dede nggak ada ya? Oke, Dede nggak ada. Terus Michael, Hadir, Michael, Pak. Michael banyak tugasnya kosong tuh. Silakan dibuat ya, jangan sampai kosong ya.
Iya, baik, Pak. Bisa nilainya nggak kosong. Oke, rekan-rekan semua, kayaknya cukup untuk malam ini. Terima kasih banyak sudah mesempatkan waktu. Kemudian semoga teman-teman apa yang ingin saya sharing itu bisa diserap dengan baik. Kemudian teman-teman bisa mengambil yang positif. Kemudian saya minta maaf selama hampir 7 pertemuan ini nggak bisa hadir langsung. Kemudian juga kemarin ada permintaan, Pak, bisa nggak kita visit ke kantor gitu ya, karena memang kita lagi renovasi. Jadi kemarin itu saya sebenarnya pengen juga di hari Sabtu gitu ya, pas lagi kantor nggak banyak orang, sepi. Jadi teman-teman bisa saya undang gitu ya untuk sharing-sharing di kantor gimana perusahaan jasa itu secara manajemen operasional seperti apa, sehingga teman-teman sedikit sedikit bisa mengetahui di dunia pekerjaan. Tapi mungkin nanti teman-teman ketika memang tertarik di dunia manajemen operasional atau manajemen produksi mungkin bisa magang nanti mungkin ya di semester 5 atau semester 6 atau semester 7 di perusahaan-perusahaan yang memang berbasis produksi atau manufacturing ya. Kalau kami adalah perusahaan jasa telekomunikasi mungkin agak sedikit berbeda. Jadi teman-teman ketika memang suka di sana misalnya Pertamina Eksplorasi misalnya ya, atau perusahaan-perusahaan yang memang teman-teman sukai, silakan mungkin bisa belajar banyak di sana ya. Tapi mungkin dari pengalaman saya mungkin sedikit bisa membantu membuka cakrawala teman-teman. Mungkin itu aja. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.